gunting yang bisa dilipat, terus peniti, terus disuruh digantungin di sini di dasternya. Itu kemana-mana dibawa, takut ada makhluk halus atau apa gitu. Apa ya sebenarnya itu ya? Ora ilok. Kalau sekarang kan banyak tuh diplesetin, nyapunya biarin deh biar nggak bersih, biar dapatnya cowok yang bewok-bewokan kayak Arab-Arab gitu. Orang hamil ngumpet di bawah kolong bale atau kolong meja, nanti katanya anaknya mukanya hitam gitu kan. Gua sama bini gue besok menikah, gue nggak boleh mandi, lu bayangin. Badan Biar nggak hujan. katanya biar nggak hujan. Tapi kita mandi, tapi bener Bener, turun hujan. bener dah. Gue itu begitu mulai akad itu hujan gedebur. Ada lagi yang kocak, kalau tetangga gue itu dulu setiap mau hajatan, biar nggak hujan itu ngelempar pakaian dalam ke atas genteng. Ini lempar ke atas genteng biar nggak hujan. Emang hujan takut sama sempak. Ya, Eh, nggak boleh kayak gitu kakinya. kenapa? Pamali. Bukan pamali, ndak. Sebenarnya nggak sopan aja. Cuman orang dulu aja kalau apa-apa nggak sopan, pamali. Nanti begini. Jangan makan ini di depan ini. Ntar begini. Sebenarnya masalahnya nggak sopan atau nggak baik buat perut doang. Iya, kayaknya begak banget habis makan apa sih? Tadi kan makan mie ayam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue. Kali ini sesuai dengan janji gue sama lu semuanya. Kemarin kita udah ngebahas tentang obat-obatan. Tradisional. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang masalah-masalah pamali yang ada di budaya kita sebagai orang timur. Itu kadang banyak banget tiap daerah. Kalau di Jawa itu namanya ora ilok. Ora ilok. Ora ilok. Kalau di Betawi orang entak mali. Entak mali. Orang bunting jangan duduk depan pintu. Iya. Nanti begini, nanti ituannya kandungannya bisa hilang dimakan dimakan makhluk gaib gitu. Padahal mah bukan masalah itu. Udah hamil, perutnya gede, banget, depan pintu, ya ngalangin lah. Terus waktu itu Nda hamil pertama itu kan Nda sempat pulang kampung. Terus Mbah tuh ngasih gunting yang bisa dilipat, terus peniti, terus disuruh digantungin di sini di dasternya. Itu kemana-mana dibawa, takut ada makhluk halus atau apa gitu. Apa ya sebenarnya itu ya? Ora ilok. Nah, lu percaya nggak abang-abangan gue, adik-adikan gue, dan lu pernah ngalamin nggak kalau orang tua kita tuh sering berpesan hal-hal yang seperti itu? Sebenarnya di logika kita tuh nggak masuk. Orang hamil, kaitannya itu kan janin di perut. Iya. Tapi bawa gunting, jarum, peniti, itu kan benda-benda tajam padahal ya. Iya. Itu kalau keluar kemana-mana. Apa makhluk harus takut benda tajam? Sebenarnya kali mungkin kalau zaman dulu kan masih sepi di mana-mana gitu ya. Terus orang hamil misalkan keluar harus bawa itu, takut ada orang jahat kali ya, buat senjata gitu. Tapi lucu juga sih waktu bini gue kayak gitu loh. Waktu bini gue hamil pulang kampung, ituin gue bilang kok ini kayak orang gila Ciputat gitu kan. Udah pakai daster, di sini banyak senjata tajam. Gue pikir sekalian di sini iket ndak bawa plastik. Jalan gini ke Ciputat pasti banyak ngasih duit. Ya kan nggak ada salahnya juga, mesti ngikutin. Kan kalau kita nggak ngikutin malah nanti orang Mbah udah bilangin kalau ada apa-apa nanti gimana, ya udah kita ikutin aja, nggak ada ruginya juga kan. Terus ada lagi ini masih gadis, nyapunya yang bersih, nanti dapat suaminya bewokan. Padahal ya Anda suka tuh orang-orang cowok-cowok bewokan, cowok-cowok Arab kan yang bewokan tuh ganteng banget itu kan. Berarti besok ayah beli minyak Firdaus nih. Nah, jangankan minyak Firdaus, nasi Firdausnya sendiri nggak maco tuh. Jangankan minyaknya. Bewokan, maksudnya kalau sekarang kan banyak tuh diplesetin, nyapunya biarin deh biar nggak bersih, biar dapatnya cowok yang bewok-bewokan kayak Arab-Arab gitu. Mungkin dulu bininya si Andre nyapunya kebersihan. Jadi bukan cuman ininya yang bersih, kepala-palanya bersih semuanya.
bersih banget ya. Nyapunya terlalu bersih kali. Akhirnya dapat suami botak. Tapi kalau menurut ayah apa tuh nyambungnya kemana itu? Ya sebenarnya cuma ngasih tahu doang. Kalau image-nya zaman dulu kan brewok yang zaman dulu kan brewok nggak terawat. Kadang-kadang kan sisa makanan nempel. Jadi kesannya zaman dulu itu brewok itu identik dengan orang-orang yang Jelek, punya tabiat kurang bagus, sangar, galak. Akhirnya banyak gadis-gadis itu takut-takutin nanti kamu punya suami yang brewok. Iya. Ya karena itu image-nya takut. Nah kayak ayah juga waktu ayah kecil itu makannya dihabisin nasinya, Oh, iya. ntar nasinya nangis. Logika loh. Kalau enggak rezeki apa? Kalau rezeki dipatok ayam, kalau bangunnya siang. Bangunnya ya. siang. Kalau itu nasinya nanti nangis gitu. Nasinya nangis, inget nggak? Iya iya benar. Habisin, ntar nasinya nangis. Padahal Kita udah kenyang. udah kenyang banget dipaksa gitu makan. Sebenarnya itu baik, maksudnya agar tidak mubazir. Mubazir, Masih iya. banyak saudara-saudara yang membutuhkan. Tapi cara-cara orang tua itu kan berpikir yang non logika, biar anak tuh ya udah gue terima deh. Iya. Terus inget nggak ada waktu ayah bikin rumah bujangan, rumah udah jadi ya nggak boleh tinggal di situ, Iya. harus tetap tinggal sama babe. Iya iya. Pamali bujangan punya rumah sendiri, entar jauh jodoh, entar lu nggak mau kawin. Karena mungkin tinggal sendiri lebih apa udah keasikan gitu ya, Iya. bebas sendiri mau ngapa-ngapain, mau keluar kemana, main sama teman gak ada yang larang, jadi keasikan, malas nikah gitu kali ya. Bisa jadi. Terus ini orang hamil nggak boleh makan di piring yang gede, Iya kenapa ya itu ya? itu loh. Gua ngebayangin loh orang Nggak dulu ikutin loh dulu loh. makan di piring kecil Iya, banget kan. piring kecil padahal orang hamil kan makannya banyak sampai yang numpuk gitu kan. Kenapa ya ya? Iya, itu juga nggak masuk logika. Orang hamil nggak boleh makan di piring yang gede. Katanya nanti lahirnya susah. Apa hubungannya piring sama kandungan? Iya. Maksudnya gini kali ya, ngebawanya berat, takutnya jatuh. Daripada ditanyain jawabnya lama-lama, akhirnya nenek moyang kita udah jawab gitu aja biar dia takut. Iya. Railok gitu. Tapi teman-teman ada nggak ya yang ngerasain kayak Nda dulu nih, waktu si abang 4 bulan itu kan kita pulang kampung ya karena nengok mbah sakit ya Iya. kalau nggak salah. Terus mama nelpon dari kampung itu, jadi yang di apa kasur itu digebrak-gebrak atau gebrak-gebrak nggak dipukul-pukul Iya. gini, kita mau pulang dulu ya gitu. Terus dibawa ke pawon, kalau di kampung tuh pawon bahasanya, Dapur. dicolekin kompor, digini-giniin, katanya biar nggak kaget nyampe sana. Terus tapi yang pas pertama itu udah nggak ikutin tuh ya, apaan sih gitu kan. Bener kan si abang nyampe sana itu nangis kejer, nggak diem ya. 4 jam nangis, mukanya udah biru. Terus akhirnya kita manggil dukun bayi di Pekalongan. Iya. Ternyata cuma dibilang ada yang pengen kenalan. Nah, Gue bilang kan kenalan gini-gini amat. Shh, bicara jangan macem-macem Ji. iya. Tahu nggak sembuhnya aneh loh. Begitu udah dikasih air Ke sama dapur. ke dapur, Colekin beneran colek kompor. kompor. Kan kalau di sana pawon ya, masih dari tanah tuh, ada yang dari tanah. Colekin gini. Diem langsung tidur nyenyak sampai besok pagi main kayak biasa. Nah, Percaya nggak percaya gitu. dan yang lucunya begitu udah habis kita panggilin si dukun bayi di Pekalongan, udah sembuh. Besoknya ada syarat. Mas Narji, jadi siapin beras sama uang koin. Setiap lewat jembatan, lempar beras sama uang koin. Bayangan gua kan dari Pekalongan sampai Jakarta, ya bisa habis 300 juta gua. Berapa jembatan itu, Om. Dan beras habis berapa karung itu kan. Ya enggak, yang di kampung sini aja. Bener lu gue turutin, jadi setiap lewat jembatan lempar koin sama beras, lempar koin sama beras. Itu banyak logika-logika kayak gitu. Terus ada lagi satu lagi ndak? Ingat nggak? Apa? Anda pernah bisa nggak ke warung pinggir jalan beli silet malam-malam? Oh iya benar itu tuh. Iya benar-benar. Ada nggak warung yang bilang ada? Pasti jawabnya nggak ada. Iya. Sekarang kalau lo nggak percaya, abang-abangan gue ada dan gue, lu cari warung kecil di pinggir jalan, lu bilang beli silet malam-malam, pasti dibilangnya. Pas malam-malam kalian beli silet coba. Iya, Nda pernah dulu nyuruh Mbak tolong dong beliin silet gitu. Entah buat apa ya waktu itu ya. Nggak ada Bu siletnya.
Kenapa ya, kirain dah emang nggak ada gitu, tapi iya sih, iya logik, maksudnya kenapa gitu ya? Nggak masuk akal gitu kan. Silet juga komoditi dagangan gitu kan, barang dagangan, tapi kok bisa orang tuh bilang nggak ada di malam hari. Tapi begitu Tapi kalau pas pagi-pagi siang-siang belinya ada. ada. Apa mungkin zaman dulu logikanya malam kalau warung orang beli silet takutnya buat ngenyilet yang ngedagang kali. Masuk akal sih. Masuk akal, tapi Iya. rata-rata nggak ada yang mau orang jual silet di malam hari. Iya, benar-benar. Aneh juga kan. Aneh sih ya. Terus juga Terus ada apa ini lagi nggak? tuh? Ada lagi yang waktu ayah kecil itu, ayah lihat orang kalau ada keluarganya meninggal, Mm-mm. anaknya itu cuci muka pakai air yang untuk memandikan jenazah orang tuanya gitu. Iya, atau dikasih kunyit atau apa ya? Kalau ayah Kuning-kuning gitu, ya kalau anak kecil. dibilangnya Kalau sih di kampung katanya biar nggak teringat terus. Hmm. Padahal sih secara logika nggak ada hubungan loh antara air, cuci muka dengan almarhum atau almarhumah yang udah dimakamin. Sebenarnya sih mungkin karena kan kita ngerasa kehilangan, terus nangis terus-terusan kan. Sebenarnya suruh cuci muka aja gitu, nggak harus pakai air bekas mandi. Maksudnya mungkin buat nenangin, cuci muka aja, cuci muka Iya. gitu. Terus ada lagi ini dulu kalau yang namanya ayah waktu kecil nih, ada tetangga meninggal, kakak ayah kan lu cewek semua nih. Emak itu dulu Nggak boleh keluar ya? paling ngelarang anak perawannya kalau ada yang tetangga meninggal, pertama nggak boleh keluar rumah. Kedua itu nggak boleh mandi sebelum jenazah selesai dimandikan. Iya, Ingat nggak? benar. Iya, iya. Sama iya. nggak? Sama. Di Sama. kampung dia juga gitu. Nah, mungkin di kampung lu juga sama nggak nih, abang-abangan gue, dan gue. Kalau orang meninggal, anak perawan itu nggak boleh mandi sampai jenazah selesai dimandikan, yang deket-deket rumah gitu. Iya, benar. Itu kadang-kadang perawan sampai asem banget itu kan, maksudnya. Ntar lu yang mana belum diberesin mandiin gitu. Iya, dan nurut aja gitu Nurut ya. aja. Iya. Tapi kalau sekarang masih ada nggak sih kayak gitu ya? Kenapa? Sekarang masih ada nggak kayak gitu? Ya udah nggak ada di kampung aja, udah nggak dipakai. Terus ini ya, waktu itu kan yang depan rumah kita kan ada yang meninggal. Terus Mbak kan dia nggak sengaja tuh di depan itu kan ada nggak tahu kotoran apa gitu ya. Dia nyiram tuh pakai selang. Nah airnya itu ngalir ke jalan gitu kan. Dimarahin sama nenek-nenek. Nggak tahu tuh nenek-nenek rumahnya di mana, di bawah kayaknya. Neng, lu ngapain? Depan ada yang meninggal, lu nyiram-nyiram air sampai ke jalan-jalan gitu ya. Si Mbak sampai takut, Bu, saya dimarahin. Kenapa ya, Bu? Kenapa tuh ya? Itu juga nggak gitu ya, maksudnya kalau ada orang meninggal itu juga kita nggak boleh beraktivitas nyiram kembang zaman dulu gitu-gitu. Mungkin gini sebenarnya sih logikanya ya, lu lagi tetangga meninggal ya lu ngapain sih mengerjakan sesuatu yang nggak penting-penting banget, mendingan lu nemenin keluarga yang lagi meninggal. Cuma dikasih bahasanya nggak kayak begitu, dikasih bahasanya yang orang tuh langsung rasa takut akhirnya nurut. Kayak ini ndak, dulu inget nggak kalau lagi ada gerhana Ngumpet di bawah. orang hamil ngumpet di bawah kolong bale atau kolong meja, nanti katanya anaknya mukanya hitam gitu kan. Aneh aja, kan kita bingung gitu, maksudnya apa hubungannya gerhana sama ibu hamil di perut dia harus ke kolong, atau nanti anaknya dibilangnya dimakan buto hijau. Buto hijau. Tapi kalau orang hamil memang banyak banget pantangannya kalau di kampung itu ya, nggak boleh ini ora ilok, nggak boleh ini pamali gitu ya. Aneh-aneh juga sih. Kayak ayah nih, emak aja masih menggunakan banget di rumah. Kalau ngiris timun itu nggak boleh lurus. Kalau anak orang sekarang kan di nguris timun itu kan dibikinnya gini langsung vertikal gitu kan. Kalau emak itu harus nyerong berapa derajat gitu. Jadi bentuknya yang ceper-ceper gitu. Iya. Nda kayak gitu tuh, tapi Nda nggak tahu tuh. Iya. Tapi Nda miring emang kalau ngiris timun. Kenapa ya? Iya, karena katanya dipotong lurus kan ada sekarang dikasih bunga-bunga. Nah ini udah nggak bener zaman nih, kalau kata emak gitu, zaman udah nggak bener nih, motong timun lurus. Yang bener tuh motong timun gini, diajarinnya sama emak kayak gitu. Kenapa tuh ya? Padahal nggak ada hubungannya logika dengan apa gitu kan. Coba yang punya logika, yang punya sesuatu yang dianggapnya pamali atau ora ilok gitu bisa komen ya nanti di bawah tayangan ini ya. Siapa tahu memang sebenarnya lucu ya kalau dipikir sekarang ya. Tapi dulu pas kita kecil ya ikut-ikut aja nurut gitu. Maghrib, anak-anak masuk, nggak boleh anak kecil di luar, nanti dibawa gombel gitu kan. Pada masuk semua. Ini yang paling kocak.
gua sama bini gue besok menikah, gua nggak boleh mandi, lu bayangin. Badan Oh, biar nggak hujan. katanya biar nggak Oh, hujan. tapi kita mandi, tapi bener Bener, turun hujan. bener dah. Gua itu begitu mulai akad itu hujan gedebur. Tuh, apa tak bilang? Ojo adus. Udane orang berhenti. Itu beneran lu. Gua kan mikir dari Jakarta, gua datang nikah ke Pekalongan. Lu bayangin kalau dari Jakarta ke Pekalongan, waktu itu sekitar 10 jam, gua kagak mandi, badan gua udah bau apa? Bau berang-berang bisa kan? Masa pengantin bau berang-berang? Tapi bener hujan. Hujan ya. itu Habis separah-parahnya akad, loh. Habis akad langsung hujan. Terus kita dimarahin sama Mbah. Oh, udah dibilangin jangan mandi. Terus ada lagi yang kocak, kalau tetangga gue itu dulu setiap mau hajatan, ya, nih abang-abangan gue, adik-adikan gue, biar nggak hujan itu ngelempar pakaian dalam ke atas genteng. Iya. Dia malu banget ya. Enggak, itu begitu ada tamu. Ada yang kayak gitu? Ada, ndak Ya ada. Allah. Ini lempar ke atas genteng, biar nggak hujan. Emang hujan takut sama sempak? Ya Allah, ya beneran ya. Ya lucu-lucu kan kisah waktu kecil-kecil gitu kan. Terus ada lagi orang dulu, tau nggak? Naruh padi, bambu kuning. Kalau punya bayi baru lahir itu di depan rumah tuh, sama kaca. Juga nggak ngerti tuh apa tuh maksudnya. Sama ini kalau mau bangun rumah, inget nggak? Oh, Kalau di atasnya. atas rumah ya. nih, kalau rumah udah mau pasang genteng, itu bendera merah putih, padi, pisang, sama apa lagi gitu digantung gitu. Iya. Iya, itu. Itu logika nggak tuh? Apa ya? Takut yang kerja lapar kali. Sama tebu kan? Tebu. Sama iya. tebu. Itu pasti udah bendera Mungkin diikat. itu syarat apa ya? Padi melambangkan Kemakmuran. Nah, Terus tebu juga melambangkan mungkin kehidupan yang manis. nis. Mungkin. Terus juga kenapa dikasih bendera? Mungkin waktu itu penjajahan Belanda biar ketahuan. Ini rumah pribumi, itu rumah penjajah, mungkin bisa gitu kali ya. juga. Biar nggak diserang Masuk itu. akal, iya. Logikanya kayak gitu. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Jadi kalau lo punya hal-hal seperti itu, silakan lo komen di kolom komen ya. Dan lo bisa juga lewat IG gue Narji77 atau IG-nya bini gue Dia Narji, atau IG-nya Abang Narji Official, karena bukan hanya untuk komen setiap tayangan, tapi juga gue pengennya lu ngasih tau ke gue lu pengen ngebahas apa antara gue sama bini gue. Iya, betul. Kayak gitu. Dan gue pikir juga lu kalau ngasih komen jangan ragu-ragu, atau komen yang jelek itu pamali ya. Pamali. Ya tapi sih ya dijadiin edukasi aja ya. Maksudnya ternyata kita tuh nggak boleh kayak gini, ternyata akibatnya tuh nanti kayak gini gitu. Yang baik-baiknya aja. Kalau yang nggak masuk akalnya ya nggak usah diikutin gitu. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini bermanfaat. Gue bukan bertujuan untuk mengembalikan hidup itu harus ke masa lalu, tapi itulah masa lalu yang tetap harus kita bahas, karena kenapa itu adalah bagian dari budaya bangsa kita kayak gitu. Iya, dan ada bahan juga buat cerita ke anak-anak kita dulu. Enda tuh kayak gini loh, dulu ayah tuh pas mandi di kali kayak gini loh, nggak boleh ini itu gitu. Jadi anak-anak juga tahu perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu gitu. Nah, abang-abangan gue, dan gue, thank you yang udah menyaksikan tayangan ini. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat gue berdua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Dan juga follow TikToknya Dian_Narji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.